Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di penghujung bulan Juli ini kita merasakan bagaimana bulan yang selalu sibuk, penuh acara-acara, ribuan rekreasi, sibuk kemana, kesana kemari, sibuk menjalin hubungan, membangun ini, membangun itu, karena hari libur, inilah yang diinspirasikan oleh kita semua, bahwa hari libur harus banyak acara. Namun kita juga ingat bahwa kita adalah umat beragama, umat Kristiani, mempunyai kewajiban untuk beribadah. Apakah ibadah kita juga kita laksanakan? Selain di tengah-tengah kita, tapi di luar sana, apakah ibadah kita tetap lancar? Itulah persoalannya. Persoalan yang kedua, kadang-kadang orang menyia-nyiakan waktunya, menganggap bahwa waktu adalah milik dirinya sendiri, maka segala-galanya harus ada kerja, mulai dari muda sampai tua, kerja, tidak menghiraukan hal-hal rohani. Nanti saja Romo, kalau sudah masa pensiun waktunya banyak, baru saya aktif. Kalau sudah begini, apa jadinya? Siapa yang bisa menentukan waktu? Jangan-jangan sebelum pensiun sudah seperti ini tadi, panggil Tuhan. Kapan berkarya untuk Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lihat kondisi-kondisi seperti ini, kita prihatin di masa-masa yang sedang gembira, tetapi juga prihatin. Baiklah kita melihat apa yang diajarkan oleh Kristus. Kristus memberi pengajaran pada diri kita agar kita punya waktu untuk Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita harus punya waktu. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kurang-kurangnya doa-doa kita, bangun tidur, makan bersama-sama, yang lainnya, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Waktu santap pagi itulah waktu. Bangun pagi juga berdoa. Jadi tidak usah panjang-panjang, pendek saja, tanda salib. Itu saja sudah lupa tanda salib itu dari mana. Kadang-kadang saking cepetnya kiri atau kanan nih, saking cepetnya tengah, ndudul tengah telu ping telu. Kadang-kadang ini tok. Bagaimana usaha-usaha kita terhadap rohani kita? Apakah yang fisik ini kita lupakan? Belum yang rohani. Yang rohani sering lupa. Ada kebiasaan diri kita menolak hal-hal yang berlaku di hadapan umum. Kita harusnya saling tolong menolong, saling membantu. Kalau ada saudara-saudaranya di samping kanan kiri, lebih-lebih saudara kita sendiri yang kekurangan harus kita bantu. Belum seperti itu, kita masih lalai akan ini. Kebutuhanku, yang lain terserah. Emangnya gue pikirin? Tidak perlu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup egonya kuat, ego masing-masing kuat. Meskipun dalam satu saudara demikian juga. Satu saudara anak 5, masing-masing ego kuat, cenderung mempertahankan egonya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan pada akhir penghujung bulan Juli ini memasuki Agustus. Kita harus bertahan dalam hidup, kuat dalam prinsip, luwes dalam tindakan kita. Fortiter in re, suaviter in modo. Kuat dalam prinsip, luwes dalam tindakan. Kita memang punya prinsip-prinsip. Kita menikmati hidup, ya nikmatilah hidup ini. Hidup harus dinikmati. Kalau tidak bisa dinikmati, harus bisa. Belajarlah dengan orang-orang yang sukses. Tetapi sukses dalam hal rohani, sukses juga dalam hal jasmani. Jangan hanya sukses dalam jasmani, tapi tidak sukses hal rohani atau sebaliknya. Kadang-kadang orang yang rohani diabaikan, atau hal-hal ini adalah yang rohani diutamakan, sehingga yang jasmani, yang bekerja itu diterlantarkan, senengannya doa aja. Kamu kok doa terus, di gereja itu ada apa sih ini? Kok sembahyang, seneng ambek pasturnya apa bagaimana? Sembahyang terus. Itu limpahan dari tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu untuk menjalin relasi dengan yang lainnya, tidak mampu untuk ini, hanya doa saja. Apa jadinya kalau orang itu sembahyang terus? Juga demikian sebaliknya, apa jadinya kalau orang itu doa terus, kerja terus, kerja. Lalu rumah ibadat dibangun dengan megah, kosong. Apa jadinya? Lalu hidup di tengah-tengah umat kita lalai akan tolong menolong satu sama lain, akan hidup dengan ugahari, bisa prihatin terhadap nasib orang lain, bisa membantu orang lain yang kesusahan. Zaman-zamannya seperti ini harusnya kita tergerak, hati kita harus lebih intensif untuk mengaturkan itu. Apa yang disabdakan dalam bacaan pertama tadi, kesia-siaan. Kita berusaha dalam hidup ini sia-sia. Ini adalah ilmu tua, kesia-siaan. Kita memandang orang putih rambutnya, sia-sia. Ternyata setelah saya tua, ya seperti itu. Seakan-akan tua itu tidak bermutu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, muda pun juga begitu, muda seperti ini. Kerja ya biasa-biasa saja. Tidak memacu diri, tidak berusaha keras untuk hidup. Tetap saja monoton hidupnya. Hanya itu aja. Dari rumah, kerja. Hanya itu saja. Bagaimana ini kalau menjadi orang tua? Rumah kerja. Divariasi hidup ini. Lihat dunia ini. Harta kita untuk apa kalau hanya begitu? Pernah seorang ibu menyesal karena tidak bisa membiayai keluarganya ingin pergi ke Holy Land waktu itu. Hanya menjanjikan tahun depan masih melompok sedikit. Sebetulnya banyak uangnya, hartanya banyak, tapi eman. Lalu tahun depan tidak sempat, ibunya meninggal. Menyesal dia. Nangis terus. Carilah variasi hidup, rekreasilah. Nikmatilah hidup ini. Kalau tidak bisa, buatlah gembira di dalam hidup ini. Kita harus melacak itu semua.
Jangan hanya diam di rumah. Apa diam di rumah? Harus melakukan sesuatu yang berharga untuk sesama kita. Lakukan kunjungan, lakukan dialog, lakukan hal-hal yang produktif untuk kita sendiri. Dari situ orang akan berkarya, bekerja, dan akan memunculkan buah-buah yang menghasilkan. Dokar adalah semboyan kita, doa dan karya. Berkaryalah untuk masyarakat RT, RW, berkaryalah untuk Karang Taruna, berkaryalah untuk orang-orang yang kecil. Orang-orang besar bisa mencapai sendiri, orang-orang kecil tidak mampu. Himpunlah orang-orang yang punya minat yang sama untuk membantu orang lain. Ayo kita punya semangat seperti ini. Mengapa harus menunggu ketua? Tidak perlu. Kita sendiri harus 2, 3, 4, 5 orang ngumpul. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah hidup. Hidup sebuah bukan kesia-siaan. Hidup itu berarti. Hidup itu berarti tidak menunggu mati, melainkan hidup berarti, bukan kesia-siaan. Oleh karena itu kita harus bisa melawan hal ini. Nah, mengaturkan syukur kepada Tuhan, syukurlah, bersyukurlah. Selain menikmati, bersyukur. Bersyukur dalam karya-karya kita. Kalau kita ingin semuanya ini berjalan dengan lancar, bersyukurlah. Aktiflah di dalam karya-karya gereja, dalam karya-karya keagamaan yang lain. Aktif. Dan juga kita harus bekerja. Bekerja adalah semboyan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberi karunia-karunia untuk mengembangkan talenta-talenta kita. Tidak menunggu mati, tapi terus berkarya sampai akhir hidup kita. Terus berkarya, sehingga kita bisa berarti untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.